Saya closing statement ya. Ini yang terakhir ya. Jadi kalau kau pun nggak percaya omongan saya udah lepas tangan sama kau. Ya. Kalau kau tidak percaya omongan saya juga sudah. Mau kau ke mulutnya Lucifer ke, mau kau jadi janda ribuan kali, saya udah lepas tangan ya. Yang penting saya menyampaikan kebenaran ya. Terserah kau mau kau percaya apa enggak. Tapi menurutku kau sudah tidak bisa bertobat lagi. Makanya kan sering ku bilang, hati-hati terhadap guru palsu. Inilah guru palsu. Guru palsu ini jahatnya minta ampun. Ini serigala ini. Nah, makanya yang bisa melawan guru palsu bukan jemaat. Jemaat nggak kuat melawan guru palsu. Lo lihat sendiri mulutnya dia ini. Yang bisa melawan itu cuma Nabi dan Rasul. Ya, makanya Tuhan suruh Nabi dan Rasul main hanya untuk menyembeli ini manusia anak setan ini. Ya, itulah gunanya gue diutus sama Tuhan supaya mulut lo jangan sembarang ngajar lo. Ya, kalau gue jelas, gue udah terkenal. Ya, kalau lo siapa lo? Gak ada yang kenal lo. Kalau gue udah terkenal bro. Bagaimanapun lo sepintar apapun kalau lo nggak terkenal nggak ada gunanya, nggak ada yang kenal lo ngomong apapun orang nggak mau denger gitu loh. Nah makanya kan gue udah bilang gue ke surga udah ya, teman-teman gue juga udah puluhan kali ke surga, udah ketemu Bapak, kita udah tahu. Nah kalau lo kan nggak pernah, makanya ini saya bilang ini guru-guru palsu. Kalau kata Petrus di dalam 2 Petrus 2 ayat 1, guru palsu itu sama seperti binatang yang harus ditangkap dan hanya untuk dimusnahkan. Lu itu nggak bisa diinjimin. Kata Petrus, kamu seperti binatang liar yang hanya ditangkap dan untuk dimusnahkan. Sebentar dikit lagi, ya. Kalau kau tidak percaya lagi apa yang kau omongin, udah saya udah lepas tangan sama kau, ya. Saya sudah bilang tadi bahwa rasul itu lebih tinggi dari guru. Tapi karena kau memang sombong, nggak mau kau nurut, kau Lucifer nih sekarang, nggak mau tunduk kepada rasul-rasul dan nabi Tuhan, maka kaulah yang nanti hukumannya paling berat. Jadi makanya saya bilang, kenapa saya tidak bisa kasar kepada muslim? Karena mereka ini belum mengenal Tuhan. Gimana mau saya bisa kasar? Tapi kalau kau udah jalan udah 20 kali kurang ajar. Goblok. Oke. Dengarin. Nah, Luga tadi sudah mengakui kapasitas saya sebagai pengajar dan kamu sudah mengakui keahlian saya mengurai dengan bagus. Dan aku sebagai pengajar memberikan data-data, memberikan ayat-ayat sebagai referensi. Itulah ilmu dari seorang guru. Tapi dari tadi Luga kamu nggak ada satupun ayat yang kamu bacakan, dasar-dasar yang harus kamu miliki sebagai prinsip ajaran dari para rasul-rasul itu. Nah itulah makanya kalau kamu nggak bertanya kepada terangkan, framing, ya kamu akan nanti tersesat. Tetapi nggak apa-apa, kalau kamu nanti terbuang ke laut silakan. Tapi kalau kamu datang belajar kepada terangkan, saya siap mengajari kamu supaya kamu jangan terbuai dengan lebih terkenal dari kamu, berkancang dalam penglihatan-penglihatan. Kenapa kau nggak terkenal? Dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-15 itu berkancang dengan penglihatan-penglihatan di mana mereka membesar-besarkan dirinya, meninggi-ninggikan dirinya. Tidak boleh. Ini sebagai guru sudah saya kaji dengan dalam, baik itu 24 tua-tua, baik itu nabi-nabi, jabatan-jabatan, baik juga fungsi-fungsi mereka sebagai guru dan rasul-rasul, nabi-nabi, penginjil dan guru. Maka kamu harus belajar dan kamu tadi sudah mengakui bagaimana keahlian saya di kapasitas itu sebagai guru. Oke, tapi saya belum bisa terima kamu sebagai nabi dengan standar-standar karena kamu masih hanya kamu nggak bisa jadi guru, kau guru palsu masalahnya. Guru juga ada yang yang saya rekomendasi. Santai. Ada guru-guru yang saya rekomendasi tapi bukan kau. Belum memiliki kapasitas untuk menyatakan kenabian itu duduk di 24 tua-tua karena saya sudah ajarkan tadi prinsip-prinsip terakhirnya. Enggak, 24 tua itu tidak ada persyaratan itu mutlak pilihan. Dan kami juga pengajar akan mengkajinya. Mereka jadi martir, darahnya harus dipakai sebagai korban di dalam mereka sebagai 20. Udah cukup, udah buanglah kamu ke laut. Sono terakhir. Udah. Dia iri hati ya. Dia sangat iri hati karena saya duduk di 24 tua-tua, dia iri hati dia. Syukurinlah kau, biarin kau. Lagian kau sekarang udah terima upah kau kan, nggak bisa kau duduk di situ. Salah kamu. Makanya jangan bohong kau. Iri hati ya, jelas Luga sudah mengakui saya sebagai pengajar yang pintar. Bukan, nggak ada kau pintar. Kamu memang manusia jahat kau. Bagus, ajarin gua lagi lo. Kurang kau.
Hati-hati mulutnya sama guru, nanti ku ajarin lagi kamu. Bentar. Ini adalah guru. Lu coba tanya sama orang Islam, lu tanya aja sama orang Islam, guru sama nabi tinggian mana? Pasti bilangnya nabi. Lu tanya aja sama orang Islam. Orang Islam aja tahu kok mana lebih tinggi guru sama nabi. Jangan bawa agama Islam dalam konsep 5 jabatan. Mereka tidak paham itu, Luga. Kami guru yang tidak. Walaupun mereka beda iman, tapi setidaknya mereka tahu bahwa nabi itu kapasitasnya lebih besar daripada guru. Guru itu kan mengajarkan dari firman yang disampaikan oleh para nabi. Kan lu kan belajar dari Alkitab. Alkitab kan bawa nabi. Mereka tidak memahami 5 jabatan itu, Luga. Dan kamu aja sebagai nabi, kamu aku dirimu. Tapi kamu sebentar. Prinsip pribadi 5 jabatan. Kamu malah membangga-banggakan dirimu. Nggak boleh begitu. Ketika Musa, ya, pertama Tuhan itu ketemu dengan para nabi. Tuhan nggak pernah mau ketemu guru, ya. Yang bisa ketemu muka dengan Tuhan itu nabi. Nggak ada guru pernah ketemu Tuhan. Musa itu bukan nabi, tapi Musa itu bukan guru, tapi dia nabi. Kenapa dia bisa muka dengan Tuhan? Karena dia nabi. Kalau guru, ada nggak guru ketemu Tuhan? Mana ada, Dodong. Itu berarti kelasnya guru itu di bawah. Manusia tai kau, goblok. Jadi kamu dari tadi kata-katanya sudah tidak pas dengan nabi. Kamu dari tadi pemahaman udah nggak pas dari nabi. Kamu dari tadi analisa kajian kamu untuk duduk di 24 tua udah nggak sesuai. Artinya saya sebagai guru menganatema kamu bahwa kamu itu ilmunya masih buta. Sebagai guru menasihati kamu betul juga. Tuhan Oga ketemu guru. Ya mana ada sejarahnya Tuhan ketemu guru itu nggak pernah ada. Dodong. Tuhan tuh ketemunya nabi, goblok. Tuhan kok ketemu guru, Tuhan teh. Makanya gue bilang kau tuh udah janda. Juma sendiri udah setuju. Gimana Bang Juma? Setuju nggak kalau Suterangkan ini udah dibilang janda 20 kali? Setuju kan? Juma sama Hani Klebes tadi udah setuju kok. No, netizen bilang pusing sama Luga katanya, pusing sama Luga nggak jelas, nggak ada datanya kata gitu. Coba lihat tuh. Ya, jadi begitu Luga ya, kamu harus belajar lagi sama Terangkan, biar Terangkan posisi-posisi 5 jabatan itu dan karunia-karunia yang diberikan itu. Ya. Kita Oke, silakan Andy, kembali ke laptop. Andy udah tidur dia. Iya, oke, ini seru ya. Dari tadi ya, closing statementnya udah nih. Dua-duanya udah ya. Udah. Abang Luga sama ini framing nih. Tampaknya Bang Zuma juga tadi lagi sholat ya. Terus Bang Handi entah kemana nih. Kalau Handi bilang gini, pusing gua ngelihat Luga, nggak ada datanya kata Handi deh. Ketiduran saya ini. Iya, Bang Handi. Tapi kalau Luga sih, ya dia kan apa namanya itu tadi itu ring 1 dia. Ring 1. Kalau kata Luga Bang, nabi itu lebih tinggi dari guru gitu. Jadi guru ini harusnya belajar sama nabi. Jadi memang gini bro, di dalam Kolose itu memang tentang 5 jabatan itu harus diajarkan ya. Jadi kadang ada banyak kekristenan yang belum menyentuh sampai ke sana. Yang sering diangkat itu Nabi dan Rasul, termasuk ini si Luga ini, paham-paham dia ini membanggakan Nabi dan Rasul. Sementara prinsip kenabian itu harus dipilah dulu dalam konsep perjanjian lama dan perjanjian baru. Harus dipahami perjanjian lama, perjanjian baru. Jadi ini kalau debat terbuka nih diterangkan nih udah gue banting palanya pakai kursi nih. Bang Juma, ini kalau gue debat sama Terangkan lu pegangin kakinya mau gue banting pakai kursi sama Andi Klebes. Tapi seru juga kalau apa Bang Luga debat langsung gitu ya. Ada gitu rencana?
Iya, ada rencana sama Budi Asali. Saya udah bilang tolong yang 2 orang megang kakinya, nanti mau gue banting pakai kursi, diisi terangkan sama Budi Asali. Kalau gini udah nggak bisa diomongin, Pak. Ini memang harus dibelah, kepala harus pakai balok, udah nggak bisa diomongin. Makanya Yesus kan kalau udah nggak bisa diomongin langsung kan dibuang, sama kayak Lucifer, dikasih tahu ngeyel, udah dia hajar langsung. Tulangnya retak semuanya. Aki-aki kayak gini nggak bisa diomongin, batu masalah, kepala batu masalahnya, bebal. Jadi enggak, jadi kayak premi ini udah tempatnya di mana nanti? Udah nggak bisa. Jadi gini, kalau makanya kan gue udah bilang, kalau teman-teman Muslim, kalau mereka membantah saya masih maklum, karena menurut saya ya namanya beda iman kan, belum mengenal. Kalau ini udah di dalam dianya, di dalam tapi ngerecokin. Nah ini yang paling mau gue hajar nih, gue matiin habis ini. Ini siapa Logaon ini? Nanya lagi kau juga. 1 Korintus 14 ayat 32, jangan 33, jangan buat kekacauan di dalam karunia-karunia itu. Iya, maksud Nabi harus gua kan kalau lo nggak bisa diomongin, kita adu kekuatan aja sebagai finishing. Lo mau kena balok atau mau kena gulung kan gitu aja, susah banget sih. Nggak bisa diomongin terus. Gini Luga, karena saya lihat fisikmu sangat kecil, saya piting sekali, kamu pasti udah bonyok. Apa? Karena saya lihat kan badanmu kecil, saya piting sekali, kamu udah bonyok itu pasti. Badan kecil bukan masalah badan kecil, woi. Pertanyaannya 7 turunan nggak bisa habis. Gua suruh 2 orang mukulin lu di kepala lu kebelah. Udah gitu Luga, dari struktur tubuh kamu, bodinya kan tidak langsing. Tekstur tubuhnya itu kan tidak terlihat strong, begini, bro. lemah. Oke. Jadi kuda-kudamu itu, saya sudah lihat kuda-kudamu itu kurang kuat dalam menahan pitingan saya. Kalau bodinya si Slebes, mungkin saya jauh lebih kenal bodinya si Slebes. Saya jawab masih kuat, karena kenapa? Saya jawab. Antara perut dengan badan itu seimbang. Nah, kalau bodi kayak kamu itu, sekali saya piting, pasti langsung lemah itu. Sawat. Oke. Pak terangkan ya, biar Pak terangkan tahu ya. Pertama, saya ini anak militer, ya, mental saya sama mental kau jauh. Terus yang kedua, dari SD itu saya itu kickboxer, ya. Saya berhenti di umur 18 tahun. Saya ini pemain kickboxer. Jadi makanya saya kalau yang namanya pukul-memukul itu udah bosan. Kamu tanya di Blok M, itu rata-rata kena 75 tuh banyak yang saya pukul-pukulin. Gara-gara dulu waktu saya lagi di situ banyak yang rese, saya banting-banting, ya. Terus ketua copet karet namanya si Asep itu saya banting pakai kursi. Jadi saya udah bosan mukulin orang. Saya memang badan saya nggak segede Aderai, tapi nyali saya itu ya puji Tuhan ya, gitu loh. Jadi kalau seandainya badan kau lebih besar, saya bisa suruh orang pukul kau, ya. Kalaupun misalnya nggak bisa ya, tolong nih anak digulung gitu loh. Jadi gini aja, kan saya bilang, kamu kan satu udah nggak terkenal, kamu juga nggak kaya, kamu nggak ada gunanya jadi guru. Kalau kau nggak kaya, nggak terkenal, kau nggak ada gunanya. Tinggal kau nunggu mati doang gitu. Kecuali kau lebih terkenal dari saya, kau viral, kau masuk TV, kau masuk YouTube. Ini kamu muka kau aja nggak bisa. Itu aja kau udah kalah start sama saya. Open cam aja. Open cam tuh. Ada minta iya, open cam aja lo. Gini coba lo open cam. Gini Luga. Kalau coba open cam aja. Kok gini Luga, kalau kamu membicarakan tentang karakter atau sifat, mungkin saya kalau cerita kalau saya nggak bertobat, waduh parah juga. Parah. Ya, karena Priuk. Kau tinggal di mana sih? Kau tinggal di mana? Dulu itu masa-masa Priuk itu kita yang pegang juga supaya Anda tahu ya. Kalau Blok M Priuk itu lo nggak terkenal, nama terangkan nggak ada. Kalau Utal Tambunan yang pegang Blok M gua kenal. Utal Tambunan itu yang pegang Blok M, itu terkenal namanya. Lo siapa? Wah, ini dengar dulu juga. Jadi kalau kamu bicara tentang karakter ya, saya dididik bapak saya itu dalam masalah karakter berdarah-darah juga supaya Anda tahu. Jadi sudah terdiri dari kecil. Makanya saya besar itu hancur-hancuran.
Kalau nggak Ya, tapi kau kan dididik kan, kau jadi guru palsu kau sekarang. Kalau Tapi kan ini kau nggak, kau pun kan sudah dididik berdarah-darah kan, tapi kau nggak bisa punya nama besar kan? Kau kan nggak punya nama besar. Dengar sekarang gue tanya, ada nggak yang kenal kau? Ada nggak orang yang kenal kau? Kan nggak ada. Apa yang dibahas ini, apa? Nggak ada yang kenal kau. Pertama itu nama besar dulu bro. Kita harus punya nama besar. Lain dulu, udah turun lah. Ya, daripada nanti kau matiin, udah turun lah. Kasian apa sama kau udah hati-hati masalahnya. Disuruh pulang nanti kau digulung orang ya, udah turun. Kau betul ya. Oke, saya aja dulu mantan pembunuh nyamuk, gini kali. Nah, nggak sampai segitu lu gak coba. Kalau masalah mantan pembunuh itu teman-teman saya pembunuh semua. Mau yang 5 kali masuk Nusa Kambangan, yang keluar dari Nusa Kambangan si Rombot ada. Mau yang 5 kali nusuk orang ada semua di tim saya banyak. Mau yang kayak gimana? Mau pesanan yang mana? Disinilah Luga ini nggak punya pendirian. Dari membahas Alkitab, kenabian sampai kepada kehidupan di lapangan. Iya, makanya kan saya bilang kalau model kayak kau udah nggak bisa diomongin pakai Alkitab. Cocoknya kau cuma di atas nama orang. Atas nama cocoknya orang. Kau cuma di atas nama orang. Saya ini punya kerajaan, saya ini punya kekuasaan, saya punya organisasi, saya punya pasukan. Kau siapa? Kau cuma guru itu nggak punya organisasi. Makanya kan saya bilang, kalau kau mau jadi bos, kau bikin organisasi biar kau ada yang mendukung kau. Kau cuma guru itu jatuhnya itu pemain tunggal, ucok, butet. Guru itu kan ngemis-ngemis di komal, ngajar-ngajar kayak orang gila. Itu pun kalau benar ajarannya, ini udah ajaran sesat, ngomong lagi kau. Makanya kau cari nama dulu, besarkan dulu namamu terkenal. Kau dikenal nggak kau? Ini aja nggak ada yang kenal kau. Kau di sini pansos sama aku. Kalau di dalam debater grup dari zaman StreamYard, Zoom sampai sekarang, kamu itu hanya pesorak dipanggil Zuma, hanya pelawak. Nggak berisi ilmunya. Kau tapi kau nggak dikenal orang, bodong. Kalau gua kan bisa melawan gua nah. Ya, dari zamannya Moko Binta, Ustadz Nababan masuk di MUI Jabar, gue main di Sarina Convention Hall, gue main. Gue main semuanya di kelas-kelas berat. Bentar lagi gue mau main sama Zakir Naik. Lalu siapa yang mau main kan? Paling lu di sini lu ngemis lu sama si Andi Klebes. Oke bang, izin bang, saya panggilkan dulu ketua MK kita. Silakan Bang Zuma, ketua MK bagaimana ini? Oten versus Oten ini ceritanya. Enggak, ini saling meluruskan. Yang satu ini diluruskan, yang satu juga diluruskan, sama-samanya meluruskan ini. Kristen sama Kristen aja mereka bisanya nih. Enggak, bukan masalah Kristen, ini masalah nabi. Masalah nabi dengan dosen. Betul itu. Cuma betul itu. Masalah nabi dengan dosen ini. Dosennya kepala batu. Meributkan tahta di surga ini. Iya. Tapi dosen belum cerita masalah surga, belum cerita masalah neraka. Kapan terakhir ke neraka Baluga? Nah, itu gimana kalau gue cerita neraka, mulutnya si terangkan dimasukin cacing sama ulat. Gimana kalau gue cerita? Nangis kan, berak tapi iyalah. Itu baru gue cerita aslinya. Di surga dia nggak ada, di neraka dia cacing makan dia atau dia makan cacing, gimana Bang? Cacingnya makan dia kan, di dalam Alkitab kan dikatakan bahwa ulat dan cacing di neraka kan nggak bisa mati, kan Yesus sendiri ngomong di sanalah terdapat di mana ulat dan cacing tidak akan bisa mati. Itu waktu teman gua ngelihat si John Lennon itu jutaan cacing keluar dari mulut masuk hidup keluar masuk. Jadi itu cacingnya pakai baterai apa Bang? Kok nggak bisa mati? Nah itu kan rahasianya Tuhan lah, udah menciptakan makhluk untuk menyiksa orang di neraka, ya memang itu menjadi salah satu bagian dari kekuasaan Tuhan yang mungkin kita tidak dapat mengerti kan. Termasuk Pak dosen disiksa juga. Iya kan saya bilang. Bang Juma ini Pak Lugahon ini siapa Bang Juma ini? Beliau itu ini nabinya orang Kristen sebagian. Nabi? Iya. Ini maksudnya nabi apa itu? Nabi utusan setan. Gini bang, kalau kau ingin tahu Luga Tambunan, sebentar. Kalau kau ingin tahu Luga Tambunan, kamu keluar dulu dari TikTok, kamu search di Google, di YouTube, Luga Tambunan. Kau nonton dulu, baru kau ngomong ya. Turun dulu, kau turun.
Nonton dulu kok biar kau tahu. Anda itu siapa? Saya tidak kenal Anda itu. Ya kau nonton dulu. Kamu lihat dulu. Kalau kau nggak kenal juga nggak apa-apa. Tapi kau lihat dulu biar kau tahu. Kena gulung pula nanti kau. Itu yang ODG. Wah, nih anak minta digulung ya. Minta kena balok. Semua dilawan. Gulung saya juga ini. Gua suruh si Ray nih. Si Ray udah bilang, bang mau pakai balok apa pakai samurai? Gue bilang terserah lo dah. Mau pakai samurai juga terserah. Ini teman saya si Ray bilang mau pakai balok apa mau pakai samurai? Serius ini. Nabi apa sih Anda itu? Nabi maksudnya nabi bagaimana? Begini, kalau dalam ajaran Protestan Nabi itu udah nggak ada bang. No, Yohanes Nabi terakhir itu ajaran Protestan. Saya kan orang karismatik. Kalau di karismatik itu Nabi itu masih ada. Itu kalau gereja Betel Indonesia, gereja BPD itu kan karismatik. Itu Nabi masih ada. Tapi kalau HKBP, Protestan, Gemim, PGI itu Nabi nggak ada. Itu memang ajaran gerejanya. Saya bukan gereja Protestan, saya gereja karismatik, gereja terkaya dan terhebat di muka bumi ini. Paham? Kok maksudnya gereja terkaya dan terhebat? Maksudnya gimana itu? Ya, karena Amerika itu yang pegang tuh gereja karismatik. Kekuatan superpower di Amerika itu yang menguasai karismatik. Makanya Donald Trump itu pun yang ngedoain tuh gereja-gereja karismatik yang pendukungnya Donald Trump. Nah, kalau Protestan kan, kalau di Indonesia ini kan seperti HKBP, GKI. Nah, itu rata-rata semua orang susah. Orang-orang terkaya di Indonesia itu semua bergereja 90% itu berada di gereja karismatik seperti Sembilan Naga, Kair Foundation, itu semua orang karismatik, orang-orang terkaya di Indonesia. Nah, tapi kalau udah orang-orang susah ya masuklah gereja-gereja yang diterangkan ini. Orang gila ini. Ya. Tapi saya orang kaya, tapi saya Gemim bisa jadi kaya. Ya, berapa duit tahu? Nyampe nggak duit kau 1 triliun? Nah, maksudnya kan itu rahasia saya. Nah, mungkin saya mau Iya, saya tanya dulu. Kaya seberapa? Kalau cuma kaya 22M, 3M itu mah masih kelas kucing. Sebenarnya kata kaya di mana sih? Saya mau tanya sama. Ya kalau kaya minimal duitnya 2 triliun lah. Kalau 2 triliun udah boleh lah dibilang kaya. Kalau cuma masih 1M, 2M, punya mobil 2-3 biji itu belum kaya. Standar kayanya itu kan harus masuk di 100 orang terkaya di Indonesia atau 100 orang terkaya di dunia itu baru bilang kaya. Bang Juma udah turun lah kau. Nanya kau. Kok banyak? Bang Juma belum kaya ya? Bang Juma belum kaya dong. Ini gini nah, saya penasaran dengan nih Lugahon ini maksudnya gimana? Udah diam dulu kau kan. Diam dulu, berisik banget kau. Anda aja mau suruh diam saya. Anda siapa? Iya, kau diam dulu. Kita lagi nggak pengen ngomong sama lu. Cari dulu komal yang lain ya. Kita di sini lagi ngomong yang berat-berat. Kau diam aja. Juga berarti Juma belum kaya lu. Ringan-ringan juga oke, berat-berat oke juga. Siapa yang? Ya udah. Juma belum kaya dong, Luga. Juma belum kaya dong. Juma kan kalau saya taksir kekayaannya kan paling ya mungkin 10 miliar lah. Paling 10M kalau enggak 7 miliar paling segitu. Wah, sekarang saya mau tanya sama Lugahon ini. Siapa masih percaya Alkitab kan? Masih percaya 5M lah. Dia punya tanah, dia juga punya tanah 3,5 hektar di Medan. Ya artinya kan dia mungkin udah berkembang lah. Ya mungkin bisa dikatakan atau 5 miliar atau berapa lah. Tapi belum bisa dikatakan masuk di daftar 100 orang terkaya, belum, masih jauh. Saya mau tanya sama Bang Lugahon ini, Bang Yani, banyak teman-teman dia yang mendapatkan penglihatan kalau Bang Luge ini adalah salah satu dari anak malaikat. Oh gitu ya? Bukan anak malaikat. Salah. 24 rasul. 24 rasul. Jadi dia ini salah satu apostolos yang ada di Indonesia. Gitu. Nah, dia bolak-balik surga. Terakhir kemarin kalau nggak salah hari Kamis dia ke surga. Ke surga. Pada saat dia lewat ke surga, dia lihat neraka sebentar. Dia lihat bom-bom di sana lagi tripping. Oh gitu ya? Iya. Dia maksudnya ini lagi sakit apa lagi waras ini, maksudnya gini bicara dia itu? Sehat ya. Dia dapat gitu penglihatan. Yuni, kamu agama apa? Agama. Malu lagi.
Kau tanya agama itu loh, maksudnya agama agama tanya apa? kau agama apa? Agama Buddha kah? Agama Kongfucu kah? Kau agama apa? Kau jangan malu ngakuin agama kau. Ngapain saya malu? Nggak perlu Anda tanyakan itu. Iya, kau agama apa? Kau ngomong-ngomong biar kau nggak disangka orang gila nanti. Kau orang gila apa orang teler kau? Kau agama apa? Begini loh, saya baru kali ini ketemu itu nabi seperti sudah ke surga. Iya, karena kau kan pergaulan kau kan cuma di apa? Di gua hantu, ya wajar lah kau nggak tahu. Kau kan bergaul di. Ya itu kan dari kamu aja, terserah kamu jadi apa kan nabi, orang urus saya, yang penting kalau udah kalau juga saya juga nggak peduli, ya udah kalau kau misalnya nggak percaya ya udah jangan kau ngejek-ngejek, nanti kan ku ejek balik kan kau kan pasti kan sakit hati. Ya udah bang, saya nggak percaya, mohon maaf, ya udah gitu aja. Nanti kalau kau ngejek-ngejek, nanti saya balik ngejek kamu kan kau sakit hati lagi. Enggak, saya sakit hati. Nah, ya udah. Saya itu aman-aman aja kalau saya itu. Ya udah, makanya diam aja. Saya minta diam karena saya juga udah capek kan ngomong tadi sama orang. Jangan kau tambahin lagi. Saya kan tadi kan sudah hampir 1 jam bicara. Jadi kau jangan ngomong lagi. Aku udah capek. Kau diam aja dulu. Saya tanya, ini saya mau tanya aja. Kalau Kristen karismatik itu percaya Yesus kah? Percaya enggak? Iya, percaya Yesus. Kan gereja Betel Indonesia, gereja terbesar di Indonesia ini kan sekarang kan sudah peringkat bersatu kan, gereja Betel Indonesia sekarang nomor 1, nomor 2 baru HKBP. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bang Lagor, kalau percaya Yesus, kenapa Anda meninggikan dirimu? Kan tidak boleh. Meninggikan diri itu akan direndahkan. Anda bilang saya begini-begini, tidak boleh. Tidak boleh. Harus merendah. Mengaku guru dengan mengaku nabi itu sama kapasitasnya. Saya guru, saya nabi, ya sama, kelasnya sama. Jadi kalau ngaku nabi nggak bisa, ya berarti ngaku guru juga nggak boleh, ngaku pendeta juga nggak boleh. Karena pendeta, guru itu sama-sama jabatan manusia. Jadi kalau kita ngaku misalnya nih, saya dokter, meninggikan diri nggak? Itu bukan meninggikan diri, itu namanya memperkenalkan identitas kita kalau pekerjaan kita dokter. Saya penginjil, itu dia memperkenalkan pekerjaan dia kalau dia penginjil, itu bukan meninggikan diri. Saya nabi sama, ngaku pendeta, ngaku nabi, ngaku penginjil, ngaku guru, ngaku ustadz, itu sama kelasnya. Kecuali lu ngaku Tuhan. Bukan itu yang maksud. Yang tadi yang bilang orang-orang kaya, maksudnya situ kaya-kaya, maksudnya gimana itu? Kan itu kan tidak boleh. Itu sombong namanya. Kan saya bilang. Sebentar, gini gini Luga. Kalau seorang nabi itu ada komunitas dan sekolahnya itu harus punya dasar. Kalau kamu belum lulus S1 dalam teologi, ya, jangan kamu ngaku-ngaku sebagai nabi karena ilmu kenabian dan teologi kamu masih minim, gitu Luga. Saya ini dilarang Tuhan Yesus sekolah teologi, ya. Tuhan bilang sama saya, anakku kamu nggak perlu sekolah teologi, ya. Karena apa? Karena aku sudah mempersiapkan engkau sejak dari kandungan. Itu Tuhan Yesus melarang saya sekolah teologi, ya. Nggak perlu katanya. Aku baru kali ini juga ketemu Saudara Yani, gaib begini. Yani, tadi Bang Luga tadi kan terangkan ini sudah 20 kali menjanda. Kalau Saudara Yani ini berapa kali menjanda? Menurut Bang Luga, penglihatan Bang Luga. Jadi kalau saya melihat ya, kalau si Yani ini kan saya pasti dari bahasanya ini pasti Kristen, ini nggak mungkin Muslim. Karena kalau Muslim itu, kalau kita perhatikan ya secara psikologis, Muslim itu lebih banyak dia mendengar. Tapi kalau Kristen janda itu dia lebih banyak ngotot. Beda ya. Kita perhatikan ya. Kalau ada Muslim pasti bilang gini, biarin, kita mau dengar. Kalau saya gimana? Kalau dari ini minta diterangkan dia. Tahu itu dia berapa kali janda. Tahu si Yani ini udah kategori manusia bebal ini, sama ini dengan tentang 12. Ini ibarat kaki. Kalau misalnya saya ada di depan si terangkan sama si Yani, ini nih anak gue udah saya paksa cipokan ini berdua nih. Kira-kira sudah berapa kali menjanda dia, Bang? Iya, Terawang dulu saya Terawang. Jadi gini,
Kalau di alam roh dia kan laki-laki, nggak mungkin menjanda. Tapi kalau di mata Tuhan dia ini udah menjanda, udah 2 juta kali. Kalau terangkan baru 20 kali menjanda, ini sudah 2 juta kali. Waduh. Ini sampai setan juga udah sampai ampun. Setan bilang gini, gila lo ya. Kita aja setan nggak gitu-gitu amat gitu. Setan aja ngomongnya jijik gitu. Juma. Ini Bang Juma kenal di mana ini? Sudah lama kenal gak? Juma. Iya, gimana? Juma. Ya. Coba tanya dulu ke saya, kira-kira terawangan guru kepada Nabi udah berapa kali bercanda, coba. Iya. Kalau Bang terangkan ini sebagai dosen kan, dia guru kan. Nah, kalau menurut penerawang dari saudara terangkan, Bang Luga ini sudah berapa kali menjanda? Udah lapukan. Ternyata Bang Luka sama-sama janda. Bang Juma, ingat loh, yang pertama kali ngomong janda kan gua, jadi lisensinya dari gua. Jadi kan kalau dia kan kita hargai beliau guru. Dia itu orang tua kedua dari orang tua kandung guru, dosen beliau. Bahasa beliau juga harus kita hargai. Ternyata beliau mengatakan Bang Luga sudah lapuk. Enggak dong. Masa kalau gua kan rasulnya Tuhan. Kalau ini jandanya Lucifer. Dia gembala, dia pengajar. Oh enggak. Iya, dia juga punya jabatan. Susah, nggak bisa kita lawan. Iya, jabatannya paling rendah. Nah, kalau Juma orang ini kan selamat sama dia sebagai juru selamat untuk Juma ini kan juga kan jabatannya kan guru, makanya dia kan dipanggil gurunda itu kan guru. Makanya seorang guru itu sebenarnya kalau di dalam dunia dunia arsitek, yang namanya arsiteknya itulah rasul, kuli bangunannya lah guru. Jadi yang mengerjakan kuli-kuli bangunan itulah guru-guru, karena dia harus. Kenapa bisa guru kalau dalam dunia arsitek itu rasul itu seperti arsitek yang memberikan ide-ide, lalu yang mengajarkan ide-ide itulah para guru. Makanya guru-guru itu dilambangkan seperti kuli-kuli bangunan yang mengerjakan suatu rumah, yang mendesain, yang mengarahkan itu adalah rasul. Seperti itu gambarannya. Kalau bukan berarti guru itu hina, bukan, tetapi dia memang posisinya paling rendah dibanding rasul, bukan yang hina, bukan. Dengar dulu. Tetapi ketika Tuhan memberikan jabatan, ketika kita sudah besarkan, dikasih Tuhan lah kita jabatan. Ada yang jabatan rasul, ada yang jabatan guru, ada yang gembala, ada yang penginjil, ada yang nabi. Ini ada 5. Nah, kita sekarang memulai pekerjaan nih. Nah, kalau kita untuk membuka wilayah baru, ini kan masih kosong nih, ibarat kata masih hutan belantara, baru kita merintis, kita injilin 1 orang 2 orang. Misalnya saya nih Luga nih kan, pergilah saya misalnya ke Tasikmalaya. Di Tasikmalaya katakanlah masih muslim semuanya, lalu saya injilin, saya berdebat, saya injilin, berhasil lah misalnya bertobat 100 orang terima Yesus. Ini yang pertama yang merintis namanya rasul. Nah, rasul yang bertobat 100 orang. Nah, 100 orang. Lalu yang 100 orang ini saya akan mengajarkan pengajaran dasar. Dasarnya yang saya kasih tahu. Makanya guru rasul itu bisa mengajar tetapi meletakkan pengajaran dasar supaya pondasinya nanti jelas. Kan ada orang yang bikin pondasi dari kayu, pondasi dari batu, atau pondasi dari besi, kan tergantung pondasinya. Jadi yang bisa meletakkan pondasi itu harus rasul, bukan guru. Gitu. Nah, setelah saya letakkan bahwa harus dibaptis selam, harus berbahasa roh, inilah dasarnya. Nah, lalu yang 100 ini saya sudah tanamkan dulu nih. Baptis selam, bahasa roh, ngusir setan. Nah, lalu setelah 100, maka saya rasul akan menetapkan pemimpin. Lalu saya panggil seorang gembala. Udin, nah sini sebentar ya. Kita butuh gembala nih bro, karena kita nih udah ngumpulin 100 orang. Kita butuh gembala. Lo mau jadi gembala nggak? Oke, siap Bang Luga.
Tapi Bang Luga kasih ongkos saya dong, kasih uang makan saya. Nah biasanya rasul itu duitnya lebih banyak karena dia adalah founder. Biasanya itu udah otoritas Tuhan. Biasanya yang namanya rasul dia pasti lebih banyak link daripada guru. Kalau guru biasanya nggak ada link, makanya guru itu nantinya kalahnya di link gitu loh kan. Nah, biasanya kalau rasul itu kerasulan itu ditinjau dari duit. Itu nanti ada hubungannya Bang. Misalnya gini, rasul ini biasanya lebih cepat dapat tanah. Ya, misalnya dia ada yang nyumbang tanah, ada yang nyumbang. Sebentar, nah kan. Nah, jadi ini salah satu kekuasaannya rasul. Dia punya wilayah kekuasaan. Nah, jadi misalnya saya beli tanah, katakanlah 5 hektar. Kalau di Medan kan saya punya 3,5 hektar ya. Saya beli 5 hektar. Nah, di tanah ini saya tempatkan yang 100 orang itu. Nah, lalu saya panggil lah gembala. Gembala, tolong kamu urus jemaat ini supaya dia bertumbuh. Nah, setelah gembala mengurus jemaat ini, tapi ini di tanah saya Bang, supaya saya punya power untuk memecat gembala ini. Kalau ini bukan di tanah saya, ya saya nggak punya power untuk mecat dia. Makanya rasul tuh biasanya dikarunia Tuhan tuh banyak aset, banyak link gitu kan. Nah, baru gembala memanggil para guru. Nah, guru-guru ini tolong ajarin dari dasar-dasar, tapi ajaran dasarnya jangan melimpang. Harus baptis selam, harus bahasa roh. Itu syaratnya. Nah, lalu guru ini, kalau misalnya guru ini tidak mau, saya harus baptis percik, maka guru ini akan saya buang. Saya cari lagi yang sesepaham dengan saya. Kamu guru, misalnya si Anton sini Ton. Ya, Bang Luga, tolong kamu ajarin murid-murid ini, kamu ajarin, tapi dasarnya harus tetap baptis selam, bahasa roh, dan ngusir setan. Oke Bang, saya juga memang sama, ajarannya begitu. Baru guru inilah yang saya lantik, saya yang gaji. Guru gembala itu biasanya dalam kekuasaan link dari rasul biasanya, makanya rasul itu biasanya dia para pemilik tanah, tuan-tuan tanah, rasul-rasul itu. Nah, jadi ketika ada guru-guru yang melenceng langsung dibuang. Nah, sama kayak si Terangkan kan, si Terangkan ini nggak punya lahan, dia cuma masuk ke lahan orang untuk jadi pengajar. Makanya sekapan-kapan dia mau dibuang bisa, mau diterima bisa. Makanya saya bilang rasul itu lebih punya power, walaupun lu ngajarnya lebih rinci, tapi power tertinggi tetap ada pada rasul. Kira-kira seperti itu. Silakan dibantah. Oh iya. Silakan teman-teman. Ternyata rasul itu banyak tanah. Oke, sedikit Bang Juma. Saya mau coba luruskan. Saya baru dapat tanah 240 hektar di Sentul, dan itu sudah diserahkan kepada saya untuk dikelola. Dan saya mau bikin di situ gereja. Nah, ke tanah ini yang 240 hektar ini, siapa yang bisa ngajar di sini itu keputusan mutlak dari saya. Itu undang-undangnya dari saya. Saya bikin fatwa. Siapa yang mengajar baptisan percik, saya akan pancung, hukuman mati langsung di tempat itu. Silakan. Begitu, walaupun isi itu adalah rasul janda lapuk. Nah, janda-janda seperti si Terangkan ini nggak akan bisa masuk di wilayah saya. Makanya dia setidaknya dia cari gereja lain, misalnya di gerejanya Bom-Bom. Nah, disitulah dia bisa bebas mengekspresikan kejandaannya dia. Dia kan udah menjanda 2 jutaan kali. Nah, kesempatan lah di situ dia memamerkan kejandaannya. Iya. Oke, saya bantah dulu dia, Bang Juma. Dalam arti begini, di sini Luga ini belum memiliki standar pendidikan. Akhirnya pengetahuannya itu ngaror ngidur aja untuk menjelaskan. Ya, dengar ya. Markus pasal 6 ayat 30. Di sanalah konsep yang harus kamu pahami. Ketika Yesus dalam membuat sebuah program di mana dia mengumpulkan 5.000 orang dan 5.000 orang ini diajarin, ya. Di sanalah murid-muridnya diajarin untuk diutus kepada mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan akan disebut itu. Setelah mereka selesai melakukan itu di dalam Markus pasal 6 ayat 30 itu, maka dia mengumpulkan mereka kembali. Lalu bertanya, kalian tadi mengajarkan yang 5.000 orang itu yang saya buat mujizat apa saja? Dievaluasi. Nah, dalam kapasitas ini, rasul itu hanya sekedar dikirim, diberikan mandat, diberikan tugas. Tetapi disitulah juga mereka diajarin agar mereka punya kapasitas untuk mengajar. Ya, kerjakan apa yang akan diajarkan di dalam Markus pasal 6 ayat yang ke-30. Nah,
setelah di sana mereka mendapatkan karunia itu, kemampuan itu, dipilahlah mereka. Maka dari 12 murid itu terbentuklah guru yang paling hebat, yang disebut mereka adalah soko guru, yang namanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, dia ini tidak paham pengertian rasul, sehingga dia hanya mengarang, mengibul, dan merono-merene untuk menjelaskannya. Nah, baru setelah mereka diajarin, diutus tadi, mereka jadi guru, di sanalah mereka akan terbentuk jadi guru, ada karunia, dikirim lagi, diutus lagi, jadi rasul lagi, ada guru, diutus lagi. Rasul itu hanya sekedar diutus untuk menyampaikan ilmu yang telah diajarkan kepada mereka untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Gitu. Gitu. Bagaimana tanggapan Saudara Yani? Janda 2 juta kali nih gimana? Tadi, sorry Bang Juma, tadi ada tamu datang. Saya belum kopi ini baru. Bagaimana tanggapan Saudara Yani terkait dengan penglihatan Bang Luga yang mengatakan Anda sudah 2 juta kali janda? Oh, berarti dia meleset dia. Itu sudah saya bilang, meleset dia. Meleset. Penglihatannya salah? Salah lah. Salah Bang Juma. Alasannya? Nah, ya karena dia bukan nabi. Dia. Aduh, berat. Pala kau tuh. Dan bukan nabi aja, pala kau, Dodong. Gini loh, saya jadikanlah murid. Situ Abuti, saya Abu Nawas. Kalau saya kan rendah, situ Abu Nawas tingkat tinggi. Wah, janda busuk ngomong lagi. Ya, Abu Nawas saja. Abu Nawas ini kan masih rendah. Kalau Abu Ti kan janda, janda. Udah diam dulu kok sama janda. Coba kalian saling mempertanggungjawabkan kejandaan kalian. Seterangkan sama lo 2 janda yang sedang merana kau di padang gurun. Janda, bajigur. Kalian saling mempertunjukkan kejandaan dulu kalian. Ini kenapa harus ada istilah janda Bang Luga? Bukankah mereka lagi? Nah ini pertanyaan bagus nih, gue demen nih pertanyaan nih. Kenapa harus ada istilah janda? Jadi gini ya, kan saya bilang Tuhan itu menganggap umatnya itu istrinya. Ketika istrinya ini sudah menyembah berhala, menyembah Tuhan yang lain, itu kan ibarat kata bersundal, ya. Maka Tuhan menceraikan dia. Tuhan sudah mengambil Roh Kudusnya. Ketika Roh Kudus diambil dari 2 janda terhina ini, tentunya Bang Juma aja ini, Bang Juma aja tinggi ilmunya, nggak nyampe kalau berbicara dengan ini kayaknya. Kan gue udah bilang, ketika Tuhan mengambil Roh Kudusnya dari lo berdua, itu resmi lo menjadi janda terhina. Lo dibilang namanya janda industri, janda abad ini yang akan menuju lautan api. Susah kali kau diatur kau. Janda soal. Janda itu perempuan, loh. Ini kok laki-laki janda berkumis. Iya, begini Bang Juma. Karena di mata Tuhan, orang semua manusia ini seperti istrinya. Makanya dikatakan Israel telah berzina dengan menyembah ala-ala lain. Makanya bagi Tuhan kita ini semua manusia ini istrinya. Ketika istrinya yang adalah kita menyembah ala lain, mengajarkan pengajaran Belzebul, itu Roh Kudus melepaskan status kita sebagai istrinya, membuat kedua orang ini menjadi janda. Nah, kejandaan inilah yang ibarat kata tuh mengeluarkan bau anis yang tak sedap. Ketika mereka masuk, itu baunya tuh busuk banget baunya. Apanya yang bau? Karena udah kelamaan menjadi janda, karena barangnya udah lebar. Bang Juma, saya bisa ramal loh nih Bang Lugahon ini. Kita juga saya ramal ini. Gimana? Janda soa. Gimana? Iya, ibarat kata tuh barangnya itu udah kaki, udah bisa dimasukin. Karena udah keseringan bersundal dengan ala-ala yang lain mereka ini berdua. Makanya Tuhan menganggap mereka ini udah janda yang udah 20 kali jadi janda. Bisa manuver track berarti maksudnya begitu Bang Luga. Jadi Tuhan udah nggak akan mau lagi menerima mereka ini sebagai istrinya. Mereka ini akan janda terlantar lah. Jadi nanti Lucifer akan ngambil alih
perjandaan mereka ini. Mereka akan menjanda di lautan api sampai selama-lamanya. Ternyata di dunia ini banyak janda ya. Banyak. Ini anu juga suka janda ini Bang Lugahon ini. Dinda Julius ini gimana, banyak janda di sini Dinda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk. Lanjut dulu. Yang lucu ini pasukannya Bang Luga ini janda berkumis masalahnya. Nah itu dia. Udah busuk, bau lagi, aduh terangkan. Oh, udah turun ya terangkan ya. Mana kuat lah dia dapat lawan gua. Itu masih ada. Mana terang? Oh masih ada di atas dia. Ini Bang Lugahon ini istrinya berapa? Saya boleh tanya, boleh tahu? Boleh nak tahu berapa istrinya? Saya belum nikah Bang, tapi ada rencana mau lapuk. Dia masih lapuk, si Luga masih lapuk dia. Oh berarti belum ahli. Salah jari kalau begitu. Nah gimana tuh Bang Luga? Orang-orang ini sudah pada punya istri, Bang Luga belum? Belum. Kalau ada aja. Kalau aja mereka istri Bang Luga. Bang Luga ini berarti dia belum pintar merayap. Bang Juma belum pintar merayap dia. Belum pintar. Ini salah satunya Bang, jadikan istri Bang. Gini. Kalau kita di dalam dunia ini, ketika kita belum menikah, itu lebih bagus daripada kita menikah. Kenapa? Karena kalau kita menikah, seperti si terangkan ini, dia sudah menghabiskan kekuatannya hanya untuk menyenangkan istrinya. Ya kan? Sudah 80% dia berikan untuk menafkahi istrinya, menafkahi anaknya. Jadi tenaganya 80% habis hanya untuk menyenangkan istrinya. Jadi sisanya itu cuma 20% untuk Tuhan. Gitu. Jadi ibarat kata dia memberikan kepada Tuhan tuh sisa. Barang-barang sisa dikasih buat Tuhan, makanya Tuhan pun memberikan dia sisa. Nah, alangkah baiknya kita ini belum menikah ataupun memang sudah status tidak punya istri. Karena kita akan lebih fokus kepada agama, kita akan fokus kepada lebih Tuhan. Jadi kita daya juangnya lebih kuat gitu. Sehingga Tuhan pun merasa lebih diuntungkan dari kehidupan kita. Yang menikah tidak salah, tapi kadang-kadang pernikahan ini menguras kekuatan kita, menguras tenaga kita. Sama seperti Rasul Paulus kan mengatakan, orang yang menikah akan memusatkan bagaimana dia untuk menyenangkan istrinya. Tetapi orang yang tidak menikah, dia memusatkan hatinya untuk perkara-perkara Tuhan. Makanya kalau kita belum menikah, apalagi seperti saya ini sudah umur 44 tahun belum menikah. Di satu sisi memang secara manusia kan, wah Luga belum nikah, oke. Tetapi kalau di dalam kerajaan Tuhan saya untung. Karena seluruh kekuatan saya itu 100% hanya buat Tuhan gitu loh, nggak ada buat istri. Nggak, kalau si terangkan ini kan ketika dia ngajar dia bilang gini, datang istrinya, Pak, tolong dulu ini dimasukkan dulu sekali 2 celup gitu kan. Nggak jadi dia mengajar. Jadi ibarat kata ada keterikatan. Makanya kalau kita belum menikah ataupun kita hidup sendiri itu lebih baik karena kita akan lebih banyak bekerja buat Tuhan, pahala kita lebih besar. Lalu lihat gua kan ketika gua diperlihatkan suatu istana besar dan gua duduk di atas tahta, gua bermahkotakan berlian, malaikat itu ngomong kok, inilah Luga Tambunan yang sudah menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk memberitakan Injil. Ngeri nggak? Karena gua udah menghabiskan seluruh tenaga gua. Kalau si terangkan ini kan sama cucunya, sama anaknya, belum lagi sama menantunya dia kasih waktu. Tapi kalau orang-orang seperti gua ini total 100% buat Tuhan gitu. Tapi kalau pun Tuhan kasih istri di saat nanti waktu yang tepat, itu tabungan gua di surga udah numpuk gitu. Jangan tabungan kita di surga belum ada, kita udah merit. Lebih baiklah kita belum merit tapi tabungan udah numpuk, pas kita merit kita untung di bumi, untung di surga. Itu yang kita kejar, bro. Paham nggak? Iya. Sanggah dulu. Disinilah dari atau guru itu penting mengajar si ini. Kenapa? Karena di dalam Matius pasal 19 tentang perkawinan, di ayat 12 itu dikatakan begini, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, itu takdir. Saya nggak tahu nih, jangan-jangan si Luga ini ditakdirkan tidak menikah. Itu pertama. Yang kedua,
Karena barangnya kecil. Ada orang yang dijadikan demikian oleh karena orang lain. Kata orang lain itu mungkin dia pernah kecewa sama cewek, sehingga cewek itu mengecewakan dia, sehingga dia pun sakit hati dan dia tidak mau lagi cari cewek gitu. Trauma, Atau mungkin juga trauma. Iya, trauma. Bukan, itu disunat, dipotong, gara-gara orang lain dipotong. Hilang. Iya, itu karena orang lain. Jadi mungkin dia kecewa atau trauma lah, seperti itu. Nah, ada juga orang karena dibuat oleh dirinya sendiri. Itu bisa dibuat oleh dirinya sendiri sebab dia mengkonsep dirinya itu aku tidak menikah. Itu bisa karena mungkin mentalnya rusak, karena pergaulannya kurang bagus, ketemu sama cewek dia mungkin nggak pedean. Itu seperti itu. Dan yang Jadi terakhir Paulus yang mana? Yang Paulus karena cewek. Yang terakhir dulu. Dan yang terakhir adalah karena kerajaan Allah, karena kerajaan surga atau pelayanan gitu. Masih ada Bang satu yang terakhir, Bang. Yang terakhir tidak ada perempuan yang mau sama dia. Nah, itu tadi karena orang lain. Karena orang lain terlahir takdir itu. Juga tadi ada itu. Itu kau. Jadi memang gestur tubuhnya itu nggak pas sama cewek, jadi cewek-cewek pada nggak mau gitu. Kelihatannya sih Bang Luga itu di situ. Luga sama saya jujur aja ya. Saya jujur ya. Fungsi guru cuma, fungsi guru. Saya jujur ya. Saya jujur ya. Badan kalau bagi laki-laki badan gemuk tapi kalau punya nama besar, punya kekayaan besar, itu nggak masalah bagi perempuan. Ya. Kalau kau badan kau langsing tapi kau ngegembel, lu mati aja. Gitu loh, badan kurus langsing tapi gembel. Nah itulah saya seperti terangkan, badannya memang nggak gendut tapi ngegembel. Kalau gua kan terkenal gua di seluruh Indonesia ini dari debat, iya kan, baik di kalangan Kristen pun gua dikenal. Gua kalau masuk di gereja, gua disambut luar biasa gua. Ya, badan ini Bang Yani nggak kenal Bang Luga. Gimana itu? Tadi kau saya udah kasih waktu bicara, kau diam dulu. Tadi udah kasih waktu. Bang Yani nggak kenal. Saya tidak kenal Bang Luga ini yang mana maksudnya. Sebentar ya. Jadi kan saya bilang, kalau saya puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan saya tahta dan kemarin saya ditunjukkan Tuhan kasih saya mobil Rolls Royce di surga lagi, bukan di bumi. Nah, itu yang saya kejar. Kalau cuma mobil Rolls Royce di bumi mah ya lu jualan apa kayak jualan soto pun juga lu bisa kaya, lu bisa punya mobil. Tapi kalau di surga itu berat, hanya orang-orang yang punya hati mulia lah yang bisa kaya di surga. Makanya Yesus berkata, kumpulkanlah hartamu di surga, pencuri tidak akan mencurinya dan ngengat tidak akan merusaknya. Nah sekarang kan gua belum menikah. Kenapa? Apakah karena kita sebentar ya, gua hitung ya, udah ada hampir lebih dari 200 perempuan yang gue tolak. 200 perempuan ya kalau gue hitung-hitung ya. Itu sudah 200 perempuan gue tolak hanya demi kerajaan Tuhan. Karena gue udah bilang jodoh gue itu Tuhan bilang orang Rusia. Ya gue tunggu janji Tuhan. Gue bilang Tuhan kalau bisa Tuhan orang Rusia. Sebentar dulu cuma. Nanti gue bongkar biar yang besar-besar. Sebentar dulu, ya barang gue juga gede, lu jangan hati-hati lu jangan lu bilang main kecil-kecil aja. Siapa bilang barang gue juga dahsyat. Coba saya lihat. Sebentar, ini kayak lombok besarnya, lombok biji. Iya kan? Jadi gini, ya jangankan cewek Kristen, cewek Muslim aja banyak yang nembak gue bilang ngapain sih nembak-nembak. Jadi kan gue bilang, jadi gini. Gue bukan masalah nggak ada cewek yang mau sama gue, tetapi karena si Luga kan pada waktunya terangkan muncung lo sok ganteng aja lo, coba buka muka lo ganteng nggak dodong? Pendek kan si Luga ini pendek, pasti yang satu itu juga pendek. Pendek sih. Gue 168, gue 168, cewek gue memang tinggi 168 juga, beda 1 cm sama gue, cewek gue kan tinggi juga. Tapi sudah pernahkah merasakan itu begitu? Kok itu artinya kau main aja kau sama si terangkan, gue suruh gue paksa nanti kau cipokan sama si terangkan kau.
Kau jangan ngajarin orang kau. Jadi gitu aja. Jadi gini ya, saya tidak akan memberikan mutiara kepada babi ya kan. Apa yang saya sampaikan ini mutiara. Kalau si terangkan ini kan memang babi. Mutiara nggak boleh dikasih ke babi. Nah makanya kalau kau nggak percaya ya udah tuh bilang ke sana. Bodong. Luga. Kalau badannya gemuk, pendek, iya memang besar, tapi pendek nggak kejangkau, nggak bisa produksi. Susah. Ya di mulut aja berarti. Iya nggak bisa memuaskan dia. Nggak juga. Kalau memang udah dasarnya gede ya gede aja kali. Nggak ada. Barang gua enak aja loh. Barang gua mah bisa memuaskan para ini wanita-wanita cantik. Tapi kan gua nggak mau. Gua hanya buat istri aja. Punya Bang Luga ini panjang, tapi dia tipis kayak kertas. Berarti Bang Luga ini sering pakai Tante Lux berarti ini. Panjang dia, 2,5 meter tapi kayak kertas. Bisa dipakai lap muka. Bertobat sudah Bang Luga, bertobat sudah. Kembali ke jalan lurus. Jadi gini. Jadi untuk teman-teman muslim, untuk teman-teman muslim, sebentar, untuk teman-teman muslim, coba kita perhatikan ya. Di sini kan ada juga beberapa muslim, tapi kenapa yang paling bawel memang anak setan ini? Kan gue udah bilang dari dulu, gue bilang ini orang, ini udah menjanda 2 juta kali, makanya ini paling jahat. Muslim aja yang mayoritas itu nggak sejahat lo, anak setan. Ini muslim loh yang udah mayoritas, nggak bawel seperti itu. Makanya gue udah bilang lo tuh di mata lo tuh udah janda itu loh. Udah janda anak setan. Iya. Muslim itu ya paling dia biasa lah kan, marah lalu bisa mempersekusi atau gimana, ya hanya sebatas itu mau wajar gitu. Kalau ini yang kepala batu nih, cocoknya ini jangan dikotbahin, cocoknya langsung dibalok aja kepalanya. Kalau muslim kan harus didebat, kalau ini jangan didebat, dibalok. Anak kucing susah kali kau diajarin. Udah turun kau borjong. Baru kali ini juga aku ketemu orang gaib begini loh. Jarang saya ketemu orang gaib, baru kali ini gaib. Iya benar. Kebiasaan. Iya ini antik ini memang. Susah emang diajarin ya. Ini memang antik ini si Luga ini. Ketemu dia. Hati-hati nggak pakai celana. Sedangkan Juma, lu bisa aja lo miara manusia kayak gini, lu masukin di rumah apa sih? Ngapain lu miara manusia kayak begini? Kalian lucu deh. Lucu kalian. Kalau semua sudah seperti Bang Luga, hancur sudah. Semua begitu selesai. Bang Yani belum tahu kalau dia itu Bang Luga ini menganggap dia mengajarkan kalau Roh Kudus itu istri. Waduh, istri Tuhan. Ya itu sudah. Nggak nyampe otaknya. Cuma lu jangan paksa-paksa, nggak nyampe otaknya di situ, ntar mereka bunuh diri pula lagi, jangan, nggak nyampe otaknya di situ. Makanya kan saya bilang, ini Bang Luga ini sudah abuti. Kalau saya kan masih Abu Nawas, kalau dia abuti, Abu Nawas tingkat tinggi. Oh, iya, lebih tinggi daripada saya. Saya baru Abu Nawas, masih di bawah. Makanya kan saya bilang, pengajaran gue itu kan ngeri-ngeri. Jadi ketika lo gue bilang nanti Roh Kudus perempuan ini pasti bunuh diri ini, karena nggak pernah terlintas di otaknya dia seperti itu. Jadi ya, itulah makanya kalau nggak sekolah teologi ya, kalau nggak sekolah kita teologi itu menciptakan sekolah teologi bodoh. Gue ini mau bikin diri sekolah teologi sendiri, bukannya gue sekolah dodong. Gue ini pendirinya. Bagaimana saya mau mendirikan sekolah teologi, saya yang pendirikannya, bukan kau. Nanti ajarannya menurut ajaran saya, bukan jadi kau pengajarnya. Orang bisa mendirikan sekolah nggak pernah lulus sekolah, coba itu. Itulah namanya rasul emang sekolah. Bodoh kau. Membuat sekolah teologi.
membuat sekolah teologi, sekolah Alkitab, tapi tidak pernah lulus dari sekolah Alkitab. Petrus Yohanes itu nelayan, Dodo. Ih, gue cubit nanti pidong kau itu titit kau. Ya, memang mereka tidak pernah membuat sekolah, Luga. Nggak pernah itu. Rasul-rasul itu nggak pernah membuat sekolah teologi. Bang Luga ini, Bang terangkan ini, Bang Luga ini dia ada sekolah, tamatan TK dia, tamatan TK.